Alhamdulillah. Ya, Al-Fatihah yang kedua, semoga berkesan dari panjenengan semuanya, dikhususkan kepada anak saya yang insya Allah hari ini menjalani tes KPM-nya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dan keberhasilan, terutama diberikan keberkahan. Ya Allah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masih mengkaji hadis-hadis tentang obat pengawasan Allah. Jadi setiap saat yang kita lakukan pasti diawasi, disunting. Jadi setiap yang kita lakukan disunting oleh Allah, oleh malaikat. Dan nanti di hari suntingan itu akan disetel, dibeberkan. Makanya kalau kita sudah mencapai tingkat ihsan, itulah tingkat luar biasa. Hadis an Abi Dzar Jundub bin Junadah, diriwayatkan dari Abi Dzar, bapaknya Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan juga diriwayatkan dari bapaknya Abdurrahman, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Apa Jabal itu? Gunung. Kalau dia radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini tingkatannya hadis hasan, hadis yang bagus. Saya artikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kamu Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah, dan ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita terlanjur berbuat yang jelek, yang maksiat, yang mendatangkan dosa, maka segera ikuti dengan perbuatan yang baik, yang mendatangkan pahala. Kenapa? Tambuha, atau begitu ya? Karena perbuatan yang baik ini dapat menghapus perbuatan yang wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kamu atau pergaulilah kamu
an-nasab, bergaulah kamu an-nasab dengan manusia, dengan yang lain, bihulukin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini kan di sini terkenal. Saya sudah kecil ketahuan di sini. Makanya ini titik beratnya ada dua. Titik beratnya ada dua. Yang pertama, ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, maka segera diikuti perbuatan yang baik. Dan yang kedua, kita bergaul dengan siapapun dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang ini sesuai dengan hadis lain yang selalu kita berkorban. Mohon maaf, innama istu aku, kata Rasul, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan maka di situ bahasanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi pekerti sudah baik, disempurnakan lagi. Dan mohon maaf, ukurannya di sini. Kita beragama itu ukurannya di sini. Akhlak yang baik itu dua, akhlak berkarimah, dan tingkatan yang ke selanjutnya adalah rahmatan lil alamin. Sudah, ukurannya di sini. Mohon maaf. Jadi kalau kita mau berbuat apapun, nah, ini mencerminkan akhlakul karimah atau tidak? Ya. Mencerminkan akhlakul karimah atau tidak? Ini karena diutusnya Rasul itu yang utama. Dan yang tertinggi lagi, yang terluas lagi, rahmatan lil alamin. Menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Dimohon maaf ketika kita menyaksikan ada sekelompok umat Islam atau golongan atau aliran yang sampai berbuat macam-macam, berbuat yang melanggar aturan, walaupun tujuannya menegakkan ajaran. Apa iya menegakkan ajaran agama dengan jadi ukurannya begitu. Umpamanya ya ingin menegakkan ajaran tapi mengatakan mohon maaf demo sampai kerusak. Masa iya ajaran seperti itu? Begitu ukurannya. Makanya mohon maaf. Saya sebenarnya kurang setuju kalau mengadakan pengajian kan bagus kan? Pengajian bagus, pengajian peringatan dari urusan tapi kalau sampai menutup jalan raya jalan ini masih kecil, jalan raya kan jalan raya ditutup. Aduh, kira-kira menurut panjenengan gimana? Ngadakan pengajiannya bagus, tapi ketika menutup jalan pasti orang yang biasa buat menjadi pengajian menutup jalan. Kalau jalan itu tidak begitu. Jadi kita berbuat sesuatu, kita ukur apakah ini mencerminkan akhlakul karimah atau lebih luas lagi rahmatan lil alamin. Kan agama Islam di sini
Ya walaupun hajatan sebenarnya menurut saya kalau hajatan nggak setuju tidak apa-apa. Tapi kalau hajatan ya sebaiknya kan jalan. Yakin kalau jalan ditutup orang yang mau lewat di situ pasti apa? Rundel, paling ngerasa Iya. besok turun aja. Tempat umpamanya di tutup jalan, ya diberi akses yang bisa lebar. Sudah, hadis selanjutnya. Mohon maaf, hadisnya ini agak panjang. Ani bin Abbas, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, suatu hari saya berada di belakang Nabi. Jadi Ibnu Abbas berada di belakang Nabi sabar yauman. Akola. Kemudian Nabi berkata atau bersabda, ya gulam, ini alimuka kalimat. Hai anak muda. Ibnu Abbas dipanggil anak muda oleh mati. Ini alimuka kalimat. Saya akan memberitahu atau mengajarimu kalimat beberapa kali. Kira-kira diomong begitu jawabannya berapa sahabat? Nggih, kan begitu. Nggih ya betul. Nah, ini ifadillah yakfaduka. Ikfad pelihara Allah. Pelihara jaga Allah. Yakfaduka pasti kamu akan dijaga Allah. Masa kita punya kalau kan begitu maksudnya. Ya, kita jaga, menjaga ajaran-ajaran agama Allah pasti akan dijaga. Ifadillah tajidu tujahaka. Ifadillah, jaga agama Allah. Jaga ya, apa menjadi perintahnya Allah kita jaga. Tajidu tujahaka, maka engkau akan menemui Allah di depan. Jadi yang seperti hadis kemarin itu dikatakan satu anta budallah karena kata roh fa'ilam yakun fa'ilam taruh fa'ilam takun taruh fa'ilam yarati. Kamu beribadah seakan-akan di depanmu ada Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, ya paham, sadari kalau Allah melihat kita, kan begitu. Ifadillah tajiduhu tujahaka. Jaga Allah, maka kau akan menemui Allah berada di depan. Jadi luar biasa. Idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Berpindah luar biasa. Minta kepada manusia. Kalau manusia itu satu kali, dua kali kita minta masih bisa, mungkin masih dikasih. Tapi kalau sudah beberapa kali, apa kira-kira diucapkan? Berminta melulu. Itu manusia. Tapi kalau Allah lebih sering
kita minta lebih kita minta apapun lebih setiap hari, bahkan kan diperintahkan tahu kita meminta kepada Allah itu apa namanya, doa. Kalau kita hamba meminta kepada Tuhan namanya perintah, doa itu perintah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu pada, mintalah kamu kepada astajib lakum, maka aku akan menolongmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahui wahai anak muda, annal ummat law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ini yang harus kita pahami betul. Ketahui wahai Bapak, annal umat, sesungguhnya umat, maksudnya banyak loh, disebutkan umat yang banyak. Lalu jemaah, andaikan umat ini bersatu, berkumpul, ala yang fa'uka bisyai'in, berkumpul untuk memberi sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadamu. Semua manusia berkumpul untuk memberi sesuatu yang memberi manfaat kepada lam yang fakukan illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Umpamanya manusia berkumpul semuanya bersatu memberi sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada, pasti tidak akan mampu kecuali yang sudah ditentukan oleh wa ini jtama'u ala ayyaduruka bisyai'in. Sekarang kembalikan. Wa ini jtama'u, dan apabila mereka itu berkumpul bersatu ala ayyaduruka bisyai'in, akan mencelakai kamu. Ayyaduruka, membuat madorot, mencelakai, atau pengenal terjemahnya begitu. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Andaikan semua kembali bersatu untuk mencelakai kamu, pasti mereka tidak akan mampu mencelakai kecuali yang sudah ditetapkan oleh memberi manfaat juga tidak bisa, mencelakai juga tidak bisa, kecuali memang sudah ditentukan oleh paham ya bahasa ini. Jadi semuanya kita pasrahkan. Jadi kalau kita dapat, mohon maaf, kita dapat nikmat, dapat anugerah, sebaliknya dengan musibah, macam-macam lah, itu semua sudah dijual. Nah, kemarin ketika bersabar, kita menerima sesuatu, kalau diterima dengan sabar, nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? An Anasin
Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adzatku min ahyunikum minas sya'ar kunna na'udduha ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini hadisnya agak pendek, cuman ada sama. Semua yang terjadi terhadap siapapun, semua yang terjadi terhadap siapapun yang menimpa siapapun, itu semata-mata sudah menjadi ketentuan. Jadi paham. Jadi kalau kita, mohon maaf, kalau kita mendapatkan yang tidak baik, sudah tidak usah nyalakan siapa-siapa, kan begitu? Gak boleh kita menuduh atau mengambil ucapkan kepada siapapun, gak boleh. Oh sudah, yakin semua adalah atas kehendak la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis panjang tapi bagus. Ada cerita dalam hadis ini, hadisnya riwayatnya Bukhari Muslim. Saya bacakan. Hadisnya Imam Bukhari Muslim, berarti hadis ini dikatakan sahih tertinggi. Disarankan ini cerita ini benar-benar terjadi karena hadis tersebut. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, annahu, sesungguhnya Abu Hurairah sami'a, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi bersabda, inna salasatan min bani Israil. Ini ceritanya, didengarkan saja sama dengan obat ini. Dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang. 3 orang ini Abroso, Wafroha, wa Ahmad. Satu orangnya itu punya penyakit belang. Apa belang? Yang kulitnya itu putih. Orang pigmen. Bahasanya di sini belang. Termasuk penyakit. Wa Ahmad. Dan yang kedua, orang kedua Akroa, orang yang rambutnya rontok, apa namanya? Buta. Ya rontok. Orang, iya, rambutnya rontok karena penyakit. Kemudian yang ketiga Wa'akma, orang punya apa? Buta. Ada macam satu orang belang kulitnya, kemudian orang ya rontok apa mendekat ke sini? dan yang ketiga orang Kok mendekat ke sini? Ini lah mendekat ke sini ada. Kemudian aradallahu ayyabtaliyahu. Kemudian Allah ingin Saus pedes. menguji ketiga orang itu. Allah ingin menguji terhadap 3 orang tadi. Faba'atha ilaihim malaka. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui
fatal abroso fakola. Kemudian malaikat ini mendatangi orang pertama, orang yang penyakitnya berat didatangi. Fakola, kemudian malaikat ini bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaika. Ya, umpama apa? Lagi ditanya, apa yang panjenengan seneng? Apa yang panjenengan kehendaki? Kira-kira jawabnya apa? Qala, jawabannya orang yang benar tadi itu launun hasan wa jildun hasan. Saya ingin warna kulit saya ini bagus, kulitnya bagus. Launun itu kan warna, launun hasan, warnanya bagus, kulitnya menjadi bagus. Sebelah warnanya begitu. Wa yadhabu anil ladzi qaddarani nas qadarani an-nas. Dan saya ingin penyakit belang saya ini hilang. Wa yadhabu itu kan pasti hilang. Jadi penyakit yang saya derita ini hilang. Sehingga manusia yang melihat saya tidak merasa jijik. Famasahu fahadzaba anhu qadrahu wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Ya, orang yang punya penyakit belang tadi itu sudah belangnya dihilangkan sehingga menjadi wa utiya launan hasanan wajib dan hasanah. Dia diberi kesembuhan oleh Allah sehingga warna yang menjadi. Nah, sudah yang semula punya penyakit kemudian disembuhkan oleh penyakit bagus. Nah, ditanya lagi oleh malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Ada yang kedua, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Harta, kekayaan apa yang kau senangi? Kira-kira apa? Ternyata jawabannya qala al-ibil. Unta, saya kepingin punya unta. Ya, itu kan kendaraan yang paling utama bukan unta. Kalau sekarang jadi ketika ditanya malaikat apa yang kau senangi sekarang? Yang kau inginkan itu apa? Saya ingin punya unta. Fa'utiya nakotan usyaroha. Kemudian orang ini setelah yang bagus, tatanan bagus, kemudian ditanya apa yang kau ingini? Dia sebagai unta, ternyata fa'utiya nakotan usyaroha. Ternyata dia diberi unta yang dalam keadaan hamil. Untanya hamil. Bukan luar biasa ya. Makola, kemudian malaikat tadi berdoa, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dengan unta ini. Sudah, itu orang pertama punya penyakit belang, keinginan yang disebutkan. Setelah ditanya apa yang disenangi, apa? Unta, keinginan unta diberi oleh Allah, unta yang sudah diberi. Nah, Fatal Asroah, kemudian malaikat datang kepada seorang
Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Pertanyaannya sama. Apa yang kau senangi wahai Raja Rasul Jalal? Kira-kira jawabannya apa? Qala sya'run hasanun. Saya ingin punya rambut yang indah. Wa yadhabkanni hadzal ladzi qad qadarani an-nasu fama sahabu fa dhahaba anhu ma'tiya sya'ran hasanah. Saya ingin kepala saya yang rambut yang indah. Ternyata diberi oleh Allah usia sya'ran hasanah. Di orang yang rambutnya Allah itu disebutkan oleh Allah sehingga menjadi indah. Kemudian diberi pertanyaan lagi, kalau malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika? Harta apa yang kau senangi? Kira-kira jawabannya apa? Wanita cantik. Kalau dia menjawab setelah punya rambut yang bagus, bukan wanita ternyata. Oleh al-baqar, apa itu? Sapi. Kalau tadi namanya unta, sekarang sapi. Saya pengen sapi. Fa'utiya baqaratan hamilatan. Kemudian dia diberi sapi yang sudah hamil. Waqala, kemudian malaikat tadi mengatakan barakallahu laka fiha. Diberi sapi, kemudian mudah-mudahan menjadikan barokah sapi ini. Kemudian yang ketiga, Fa'atal a'ma. Fa'ata malaikat datang lagi kepada orang ketiga. Orangnya Makola diberi pertanyaan sama. Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apa yang kau senangi, yang kau kehendaki? Kira-kira apa jawabannya? Yang bisa melek. Qala ayyuradallahu ila basar. Saya ingin mata saya dikembalikan kepada Allah sehingga bisa melihat. Maqub fa'ibashirun nasa famasahu faradallahu ilaihi basar. Ya, orang tua ini sudah dikembalikan oleh Allah, disembuhkan menjadi tidak buta. Kemudian diberi pertanyaan yang sama. Qala fa'il mani ahabbu ilaika? Harta apa yang kau senangi? Kira-kira tebak dengan apa? Nanti tanya. Kok sudah dapat lihat orang kata-kata? Ternyata qala al-ghunam. Apa? Pingin kambing. Kepingin. Kalau yang pertama kepingin unta, yang kedua sapi, tiga kambing. Terakhir ayam. Cuma tiga. Lah. Fa'utiya syatan walidan. Dan diberi, kata kaitannya kepengen kambing, diberi kambing dalam keadaan kambing. Sama. Yang pertama kepengen unta, diberi unta dalam keadaan kambing. Kepengen sapi, diberi sapi kambing. Sekarang kepengen
kambing diberi kambing. Fa'anta jahadani wa waladahada fakana lihada wadin minal ibli wa lihada wadin minal bakari wa lihada wadin minal ghanam. Singkat cerita, kambing mulai dari untanya, kambingnya sampai kambingnya unta, tapi kambing sudah beranak lunak, bahkan di sini diceritakan itu wajib memenuhi lembah. Pasti kan banyak sekali gampangannya, dan diberi 3 ekor macam-macam tadi menjadi banyak sekali gampangannya. Yang belah diberi unta yang menjadi banyak. Yang gundul rontok rambutnya sudah disembuhkan dari kerontokan rambutnya, dan diberi sapi banyak, jadi banyak. Bahkan yang sampai orang unta tadi diberi kambing juga menjadi kambing. Jika ceritanya. Kemudian tumainau atal abrosofi surati wa hayati. Kemudian ya kan jarak waktunya kan lama, karena 1 ekor menjadi 1 lembah. Malaikat ini datang lagi. Malaikat datang lagi fi surati wa hayati. Ya menyerupai orang. Pakola. Kemudian malaikat ini menemui orang yang pertama. Sampai itu orang yang pulang tadi yang sudah punya unta yang banyak lain. Pakola ini rajulun miskinun qadin tanhat qadin qata'at biyal ibadu fi safari fala balagon illa billahi tsumma. Malaikat ini datang pada orang yang pertama kali yang belah dan mempunyai banyak datang. Pak, saya ini orang miskin. Orang miskin. Di perjalanan saya kehilangan kendaraan. Dan hanya begitu. Bisa tadi fala jauh, maka saya tidak bisa sampai ke tempat tujuan kecuali dari cuma bika, tapi saya minta tolong bantuan. Malaikat datang menjadi orang yang miskin, cerita dia kehilangan kendaraan, tidak akan sampai pada tujuannya kecuali dikehendaki Allah dan kecuali dengan bantuan dari orang yang punya otak haji. As'aluka billadzi a'taka launan hasanah wa judan hasanah wal mal. Maka saya minta kepada para apa kira-kira? Wakola, ternyata jawabannya orang yang benar dan sudah punya banyak putra itu al-huququ kasirun. Al-huququ kasirun. Maaf ya, saya buat saya apa? Maaf ya, saya belum bisa membantu karena saya masih tanggungan ini tanggungan. Ikan buku bekas itu. Pakola kami ahlifukan. Setelah dijawab oleh malaikat tadi, malaikat yang mengaku orang miskin tadi itu, kami kayaknya benar. Aku kenal saya. Alam takut abroso
yaqdurukan nas faqiran fa'taqallah. Bukankah panjenengan ini dulu punya penyakit gelap dan disembuhkan oleh Allah diganti kemudian dikasih. Panjenengan dulu orang fakir kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dulu kata lagi. Faqala innama waristu hadzal mal kafirun kafirin. Dia berkata, tidak, saya punya ini punya warisan. Karena di sini disebutkan innama waristu hadzal, karena aku menerima warisan. Sehingga kebanggaan pekerja itu jawaban. Faqala kemudian malaikat tadi berkata, in kunta kadziban fasayyar Allahu ila ma kunta. Kalau panjenengan ini dusta, mudah-mudahan dikembalikan Allah. Kalau panjenengan malaikat ya menjelma seorang kafir kita. Kalau panjenengan ini berdusta, bohong. Itu ceritanya. Kemudian wa'atala fi suratihi wa hayatihi faqala misla ma qala li hadza. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua. Siapa itu? Orang yang harusnya Allah disebutkan oleh Allah, kemudian diberi sapi yang sekian banyak menjadi orang kaya didatangkan. Dan pertanyaannya sama dengan yang tadi. Malaikat datang menjelma menjadi orang miskin, terus gambarannya minta bantuan kepada orang yang punya sapi banyak. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil ikut ma'atil ibadi bisafari fala balagha al-yawma illa billahi tsumma bika. Jawabannya, pertanyaannya tidak sama. Saya orang miskin di perjalanan kehilangan kendaraan dan saya tidak akan sampai pada tujuan saya kecuali atas kehendak Allah dan bantuan dari Allah. As'aluka billadzi radda 'alaika basarka. Kemudian minta bantuan. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang punya sapi sana itu tidak memberi, sama tidak memberi seperti yang tadi. In kunta kadziban fasayyarallahu ila ma kunta. Jika panjenengan ini bohong, saudara kembalikan. Sama. Yang ketiga, wa tal'ama fi suratihi wa hayatihi. Malaikat mendatangi orang yang ketiga, orang buta dan diberi kekayaan kambing banyak. Kemudian sama pertanyaannya juga sama. Ini rajulun miskinun, sama. Gambarannya ada. Faqala qad kuntu amma faqadha Allahu ila basari. Iya, saya memang orang besar dan mata saya dipandang oleh Allah dan saya diberi kambing dan kambing ini berkembang banyak. Kemudian fakut masita waropadala masita. Bedanya ternyata orang saya ini dimintai bantuan oleh malaikat tadi, apa jawabannya? Fakut ambil yang kau mau, wajar dan tinggalkan masita yang kau tidak berkenan. Jawabannya
panjenengan ambil saja semaunya. Apa yang terjadi? Fawallahi la ajhadul yawma bisyai'in akhadatu lillahi azza wa jalla. Faqala amsik ma laka fa innama ubtilitum faqad radallahu anka wa sakhita an sawika. Engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di panjenengan akan berkembang karena ini ujian Allah. Orang tiga tadi ujian. Nah, orang yang mengalami ujian kekayaan rata-rata apa? Gak lulus rata-rata diberi. Ini kan untangan tingkatannya besar, tingkatannya tinggi, kekayaan properti, simbol kalau kekayaannya luar biasa. Kemudian sapi bawahnya, kemudian kambing masih di bawahnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi yang diberi kekayaan tidak seberapa, tapi yang bersyukur barokah. Ketika dimintai bantuan, sudah panjenengan ambil semaunya. Tapi yang tadi dimintai bantuan, apa yang dikatakan? Ya dari yang alasan al-buqul kasir, saya punya tabungan banyak gini. Nah, hadisnya muttafaq. Jadi kan kita pahami cerita tadi itu. Makanya kalau yang terjadi yang ada di kita ini semuanya menjadi Tuhan. Tapi begitu ketika kita diuji dengan harta, maka kita turun. Tapi diuji yang lain kadang-kadang. Dan perlu disampaikan. Siap.